Gaya main tim sih. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita bakal langsung masuk di round kedua kita. Ini dia, E-Wrangle. Yang kedua kali kita bakal lihat arah pesawat sedikit berbeda. Kita bakal menuju dari Severny ke arah Novo Revnoye. Dimana itu beberapa tim seperti BTR Arov itu bakal terbantu banget dengan arah serka kali ini. Tim yang mungkin harus diperhatiin tuh Onyx sebenarnya sih. Apakah mereka bakal turun di SMB atau mungkin Onyx bakal turun tempat lain? Karena Delta Power kosong, Lipovka kosong. Sebenarnya ngebantu juga sih kalau misalkan Onyx pengen ambil landing mereka di arah SMB. Itu bakal kebantu banget sih. Jadi nggak usah rotasi terlalu jauh juga. Dan mereka mau pindah tempat juga bisa pas. Mereka mau ngambil daerah Kameshki, Stalber itu untuk Onyx oke juga. Ya, dan ada beberapa tim yang tidak mengubah landing drop mereka, masih bermain di arah Zarki, ada yang bakal ngambil di arah Gergopol juga. Morph juga masih komit untuk tetap mengambil daerah Gergopol Container dan juga di arah Gergopol perumahan. Mungkin tadi dengan penyebaran ke arah scrapping di sekitar hospital atau ngambil di perumahan-perumahan pinggir jalan, mereka hanya sedikit antisipasi nih, ada yang nabrak mereka atau enggak nih di arah Gergopol. Dan kali ini Morph tidak mendapatkan gangguan sama sekali. Morph menguasai daerah Gergopol sepenuhnya. Tim dari YG kemana ya? Yang on Galactic kosong mereka pindah kan. Mereka bakal scrapping di daerah Severny dan Morph bakal bisa mengambil 2 Gergopol. Gergopol container, rumah dan hospital sekaligus. Dan circle bakal sedikit pindah dari kanan, kali ini bakal pindah ke kiri. Dan ini bakal sangat ngebantu tim-tim yang turun sekitar Gatka. Ya, ini benar-benar ngebantu banget buat tim yang turun di sebelah kiri. Sayang nggak sih kayak Onyx, aduh, circle-nya ke sana lagi sementara drop loot kita sekarang di arah mana? Wah, jadi kayak ada sedikit penyesalan. Tapi memang Onyx sih yang paling dilema di antara kedua tim Indonesia lain yang berhasil lolos di babak semifinals ini. Kalau Morph, mereka udah bener-bener nguasain daerah dari Gergopolnya. Dan ternyata ini daerah sekitar Rozok. Ini Rozok, ini rumah, biasa kayak rumah sebelahnya Rozok. Yang pasti ada mobil di garasi keluar. Yes. Ini Martin bakal coba di HBD atau Martin sadar ya? Belum tahu nih. Harusnya dengan kondisi drop yang kayak gitu, itu sadar sih. Potong rambut main dia. Iya, dengan gaya barunya, buang sial mungkin. Tapi masih duduk. Gue jadi keinget aset di Scream kemarin. Masih duduk ya? Ya, tapi dengan kondisi Nick yang harusnya on fire sih. Nginget dari kill yang didapatin Nick ketika di Solo King PMPLI dia bermain dengan sangat bagus. Close combat dia, firepower dia harusnya udah meningkat banget dibandingkan PMCO yang sebelumnya. Betul banget, dia kemarin udah on fire banget dan kita bakal lihat nih apakah Martin bisa di take down oleh KP dan juga Nick atau malah sebaliknya. Kita bakal dari KP sudah mendekat ke area rumah dari Martin, Nick juga sudah mengambil angle jarak jauh menjaga anggota Element yang lain. Nggak bisa nyamperin mereka. Ya, Armjon juga udah mulai datang tuh. Iya, ini perebutannya mobilnya. Mobilnya bakal diperebutkan oleh kedua tim ini dan Onyx sepertinya nggak akan mau coba ngelepasin Martin yang udah keluar dari rumah kali ini. Stepnya tapi cuma handgun dari KP bisa menangin fight-nya atau enggak, karena handgun dan kalau nggak salah tadi dari Martin dia udah punya senjata auto, ada AK di tangannya Martin. Nick harus follow up. Dia harus follow up, tapi ada Armjon juga yang bakal nge-backup dari jarak jauh, bakal di-spray langsung sama Martin menuju ke arah rumah bagian kiri, ke rumah rotinya sudah mulai terkontrol. Martin masih bermain di arah rumah yang sama, KP juga masih bermain di arah genteng yang sama. Armjon sudah mulai nge-follow up dan ada Velmot juga yang sudah mulai datang ke arah Martin. Betul banget, kita bakal lihat ini dari pergerakan KP. Nggak ada helm, armor level 1, handgun doang modalnya. Kita bakal lihat nih, apakah mereka sebagian keadaan? Karena anggota Onyx lainnya nggak mau ngedekat ke arah sini. Ya, ini udah jadi berbalik kondisinya 3 lawan 2. Nick menahan stepnya di lantai 2 di arah rumah kembar, sementara KP memainkan stepnya di bagian atap. Ini step yang sangat terdengar jelas oleh Martin dan bisa diinfokan ke arah Armjon yang sudah mulai masuk ke arah kompon ini. Berbagai informasi sudah masuk juga kalau KP berada di atap, kali ini Martin masih menahan step. Tapi ada anggota dari tim Onyx lainnya, Avirlo, sudah join the fight. Ini bakal jadi fight full antara Illuminate menghadapi tim Onyx. Belum, ini masih 4 lawan 3. Matthew lagi berusaha nyambung si Illuminate-nya. Masih 3 pemain, bakal ada backup fire dari arah broken wall-nya. Alvirlo sedikit melakukan flanking strike kah dia? Sudah melihat informasinya, kembali didapatkan. Sama-sama bergerak menahan di bagian luar kali ini. Sedikit ada spray, ada balasan lagi dari Alvirlo juga. Dia belum punya helm sama sekali, hanya ada vest. Level 1 dia bakal keluar, ada spray jarak dekat. Running shoot yang gagal dari Alvirlo. Setup yang terlalu terburu-buru. Running shoot kedua berhasil mendapatkan 1. Martin langsung dipulangkan karena lobby 2 orang melakukan setup yang bersamaan dan membuat Illuminate kehilangan pemain pertama mereka. Berbanget dengan kehilangan seorang Martin, kapten dan juga salah satu top fragger mereka. Ini bakal jadi berat banget tim Illuminate, apalagi dengan sekarang Onyx punya kontrol atas compoundnya. Perebutan yang gak terlalu worth menurut gua. Rebutin satu compound kecil, padahal Illuminate
bisa main di daerah Rozok aja. Tapi kalau diperhatikan dari ketiga tim Indo yang bermain di semifinal kali ini, yang benar-benar ketemu di early game selalu Onyx. Onyx ketemuan sama Orange, sekarang Onyx ketemuan sama Illuminate. Ini menjadi cobaan berikutnya di semifinals dan di bulan puasa untuk Onyx. Itu betul banget. Mereka baru di awal-awal langsung bertemu dengan lawan-lawan yang keras lagi. Illuminate, salah satu juara di Thailand region paling keras. Ini kali ini harus menghadapi tim Onyx di awal-awal, dan kali ini Martin, scouter, kapten, dan juga top fragger mereka hilang. Karena belakangan ini entah kenapa Martin yang carry banget tim Illuminate bersama dengan Johnny. Dan Johnny juga sabar, dia nggak langsung mendekat ke arah Martin tadi, direlakan satu pemain mereka. Johnny udah mendapatkan looting yang enak banget. Lootingnya mantap banget. Dia udah punya level 3 untuk armor dan tas, level 2 untuk helm. Dibanding dengan Onyx, bisa dibilang kayak tembakan mereka seadanya doang. Tapi lemparan bom kayak ini seperti yang berusaha untuk mencari kembang api di belakang. Tapi ternyata kita lihat Godard, ke belakang ini. Iya. Godard malu-malu kayaknya kalau bermain menghadap kamera, makanya dia memunggungi kameranya. Dan KP belum mendapatkan helm, dia masih bermain dengan Tommy Gun doang ya. Tommy Gun dan topeng kelincinya. Karena topeng kelinci lebih tebal dibanding helm katanya. Armornya kali 6 nih. Level 6 nih. Upgrade ya? Upgrade. Wait. Orange rotasi bakal ngelewatin pemain-pemain dari BTR RA. Bisa dipotong nggak ya rotasinya? Kayaknya bisa kalau misalkan BTR udah punya weapon yang maksimal. Bisa, ini bisa banget. Karena kan balik lagi dari BTR udah looting rumah 12 juga. Mereka udah mengambil daerah farm ini. Mereka naik ke atas bukit bisa motongin tim Orange kali ini. Ya, ini lihat dempet banget antara Illuminate dan juga Onyx. Mereka belum ada belum ada gencatan senjata di awal-awal. Masih ingin komit karena gengsi yang dipertaruhkan cuy. Betul banget. Tapi dari tim Onyx ya, gue masih belum ngerti gameplay mereka mau seperti apa. Ini masih random banget loh. Iya, SMB ini sempat loh bisa turun loh. Tapi mereka nggak turun di SMB. Mereka mau scrapping di daerah Rozok dan juga di daerah sekitar area school ya. Tapi nggak juga. Kenapa nggak ngambil Ruin sekalian? Iya, Ruins juga menurut gua lootingan yang bagus, tapi nggak bisa 4-4-nya di Ruins. Harus ngebagi posisinya. Entah ada yang scrapping di bagian Ruinsnya, atau ada yang ngambil di bagian Jakarta. Bukan Jakarta, tapi rumah 6 yang rumah kuning tuh deket Ruins. Oh iya, rumah sebelahnya ya, rumah itu kan. Yang bisa sih, kayak ngebagi-bagi, atau mereka kalau mau tabrak kota banjir, diburu ditabrak habis-habisan, lalu mereka baru nyebar ke Ruins, itu bisa. Karena kan takutnya di kota banjir ada pemain Illuminate. Betul, karena emang itu jalur rotasinya Illuminate kan, dari Rozok mereka biasa ngambil di rumah banjir kalau misalkan looting mereka masih terlambat. Dan kali ini dari tim mana nih? Kita masih melihat dari Bad Boys yang masih ingin melakukan looting awal mereka, sementara KOG mereka mengambil di bagian Ruins, open field Ruins iya. kali ini ya. Mereka mengambil di dekat daerah school, tempat mereka turun juga. Ada sedikit cekungan dapat digunakan juga, tapi di awal-awal kita beberapa kill sudah mulai masuk juga. Tapi KP malah kena oleh serangan Johnny kali ini, lemparan bom, kemudian juga KP tapi belum meledak juga. Betul, bakal ada close combat lagi. KP berhasil diamankan, 2 pemain Onyx terjatuh begitu aja. Johnny juga berhasil diamankan, 2 tukar 1. Kondisi trade knock kali ini. Alfiro di bagian luar mendapatkan korban berikutnya, tapi di bagian belakang datang lagi pemain dari Illuminate. Godard berhasil mendapatkan last man standing dari Onyx, dan Onyx tusun untuk yang kedua kalinya. Bener banget, tinggal Godard seorang diri. Kalau tadi Illuminate mati Godardnya, Onyx menang. Dia nggak nyangka sih ada satu pemain lagi yang bakal datang dari bagian luar tadi. Tapi sudah terjadi juga untuk game kali ini dari Onyx, seperti ya masih belum terlalu beruntung di daerah Erangel. Tapi tinggal 14, harusnya kan 16. Ini antara Onyx yang tusun, berarti ada 2 tim yang pulangnya hampir bersamaan waktunya. Hampir bersamaan dia. Siapa dia? Nggak kelihatan tadi. Gue juga agak lupa karena tadi kita sedang melakukan setup ya studionya. Iya. Antara Mato yang lagi rotasi bakal ketangkap. Ini kayaknya tim Secret sama RRQ ketemu beberapa kali. Terus tadi tim Secret sama Illuminate juga ketemu beberapa kali ketika rotasi. Tapi emang ini tempatnya RRQ banget. Mereka naik ke atas bukit di daerah Pochinki juga. Mereka langsung mengintip ke arah tim-tim lain yang lagi rotasi. Dan emang tempat ini itu gampang nge-pick off orang yang lagi rotasi. Tapi kalau nembaknya berempat ya, motong itu enak banget. Makanya ini di perbukitan yang cukup berdarah juga. Suka rebut-rebutin oleh tim-tim lain. Betul sekali. Dan Black juga sudah mulai melakukan pergerakan. Circle kedua sudah mulai terlihat mengambil di bagian kiri lagi dan lagi, Flo. Betul. Agak ke barat nih. Karena dari pergerakan tim Black ya, mereka juga akan menuju ke arah zona dari tim Illuminate. Mereka lumayan bonyok tadi dengan kondisi lootingnya minim banget, waktu looting juga yang sangat minim. Ini bakal menghambat mereka. Tapi kita bakal di sisi kanan bawah map ya. Itu rame banget dari KOG, ada juga tim BTR, RA,
orange, Ada box. box. Semua numpuk di sisi kanan. Bahkan sisi barat dari circle yang kedua tuh kosong seru nih. banget. Oh ini dia Galacticos bakal ketemuan sama Yudo tim yang barusan saja mendapatkan chicken dinner bakal digaspol begitu aja karena dua mobil ini rotasi hanya